Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridayla wa lihadratin Nabiyyil Mustafa Sayyidina wa lana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa lihadrati a'immatul arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'i sholihin ar-rasyidin wa ila qutbil awliya asy-syaikh Abdul Qadir Jilani qutbil maqamati asy-syaikh Abi Hasan Asy'ari wa Syekh Abu Yazid Al-Bustami wa lihadrati hujjatul Islam qutbil ulumi asy-syaikh Imam Ghazali radhiyallahu ajma'in wa li hadrati walidina walidikum wa li masyayikhi wa li masyayikhina wa li masyayikhikum wa li jami' alifil kutubi allati ta'alamna wa 'alamnaha wa nakhusuhu khususan hadratil mu'allifil kitab Fathul Qaribul Mujib Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi radhiyallahu anhum ajma'in a'adallahi barakatihim wa nafa'ana Allahu lana bi ulum fi darini amin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam kesempatan hari ini malam meneruskan pembahasan yang kemarin, yaitu mengenai tentang fardu-fardunya wudu. Kalau kemarin kita baru sampai 2 pembahasan. Saya ulangi, fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, wasalisu utawi kang kaping 3 iku waslul yadaini mbasuh tangan loro ila mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Ono sapa iku lahu kedhe mutawadi apa mirfaqani sikut loro wong tubira mongko den wilang apa qaddaruhuma kira-kirane mirfaqoni. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai ilal mirfaqaini, sampai kedua sikut. Jadi fardu yang kedua yaitu membasuh tangan sampai ke sikut. Jadi bukan hanya sampai saja, sikut tersebut itu disertakan. Kalau di kitab lain itu ma'al mirfaqaini, beserta dengan sikut 2. Bukan hatta, bedakan antara hatta ma'a dengan ila. Kalau ila menggunakan ila, alif lam terus dan alif layyinah, itu sampai. Kalau hatta itu sehingga, kalau ma'a itu beserta. Ya, kita kalau misalnya mempelajari tentang ilmu agama, jangan lupa kita harus mempelajari juga tentang ilmu-ilmu alat nahwu dan sorobnya, ya, sampai dengan sikut 2. Jadi kalau membasuh tangan seperti ini, ya, sampai sikut. Nah, sikut ini disertakan. Kalau tidak disertakan, ini tidak sempurna wudunya. Wudunya tidak dianggap sempurna, dan juga kalau wudu tidak sempurna maka sholatnya tidak sah dan wudunya pun tidak dianggap sah. Ketentuan bagaimana? Ada ketentuan seperti ini. Fa'ilam yakun lahu mirfaqoni fa'tubira u'tubira qaddaruhuma. Jika nanti kok ada orang yang berwudu, kok dia tidak mempunyai sikut, nggak mempunyai tangan, nggak punya tangan. Ini tangan, kalau tangan itu mulai dari ujung jari sampai sini itu dinamakan dengan tangan, ya, dinamakan dengan tangan. Kalau nanti dia tidak ada, misalnya tangannya tersebut itu hanya sebatas ini saja, tidak sempurna seperti pada umumnya, itu wudunya orang tersebut itu bagaimana? Ya dikira-kirakan itu ya adanya sisa tangannya mungkin sedikit, ya nggak apa-apa, kita basuh sedikit. Yang jelas membasuh kedua tangan ini adalah sebagian dari fardunya wudu. Kalau kita tidak membasuhnya maka fardunya tidak, maka hukum wudunya tersebut itu tidak sah. Wajibu lan wajib apa ghusl membasuh perkara al yadaini ngatas tangan loro min sya'rihi saking rambute, wasil atin lan uci-uci wa usbi alan driji zaidatin kang luwih. Wajib membasuh
semua yang berada pada tangan, baik dari berupa rambut-rambutnya, kan ada bulu-bulunya. Kalau misalnya ada bulu-bulu tersebut itu tidak pada umumnya manusia, tetap kita harus membasuhnya sampai dengan pori-pori, ataupun air tersebut itu sampai dengan kulitnya. Wasil atinan uci-uci. Nah, uci-uci itu ya ini, uci-uci ya. Wausbuin zaidatin, kalau ada nanti jari-jarinya tersebut itu tidak pada lumrahnya manusia, mungkin jarinya 6, kalau lumrahnya manusia itu kan jarinya 5, ini kok ada 7, 8 jari satu telapak tangan itu kok lebih dari 5, ya tetap kita harus membasuh jari-jari tersebut. Wa adzafira, lan piro-piro kuku yang kita punya ini harus kita bersihkan ya. Kalaupun ada yang panjang, kuku-kukunya misalnya panjang seperti saya ini kan panjang kukunya ini ya, tapi alhamdulillah kuku saya selalu bersih, alhamdulillah. Kalau misalnya ada kuku-kuku yang panjang yang biasanya orang-orang pekerja keras itu kukunya nggak bisa bersih total ya. Kalau misalnya bersih total nanti biasanya terkena beban, bisa lecet, jadi kukunya harus agak dipanjangkan sedikit. Ini kalau misalnya mempunyai kuku yang panjang, kuku-kuku yang kotoran-kotoran yang berada di kuku harus kita bersihkan, diusahakan seperti itu, wajib ya. Dan seluruh apapun yang sekiranya berada pada anggota tubuh yang difardukan untuk kita basuh, maka itu kita harus bersihkan dahulu. Contohnya kalau ada yang membasuh tangan kok ada bekas cat minyak tuh atau bekas tinta ya, kita harus bersihkan itu dulu, walaupun sedikit harus kita bersihkan. Ataupun bekas getah, kalau orang yang biasa menyadap karet ataupun getah-getah rumput ya, itu harus kita bersihkan. Kalau sekiranya bisa untuk dibersihkan ya kita bersihkan. Cuman kalau ada getah yang ataupun hal yang baru tidak bisa menyerap air ke dalam kulit ataupun pori-pori, wajib harus kita bersihkan. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulul ma. Wajib wa yajibulan wajib apa izalatu ma ngilangi perkara tahtaha ing dalam ngisore azofir min wasakhin saking reget yamna'u kang nyegah apa wasakh wusulal ma'i ing tumekane banyu. Ini yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi menghilangkan sesuatu yang berada di bawahnya kuku ataupun yang berada di atasnya kulit yang mencegah datangnya air ke pori-pori tadi, maka wajib untuk kita hilangkan. Nah, itu perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Terkadang banyak di antara saudara-saudara kita ketika mereka berwudu, hal-hal yang sekiranya remeh itu mereka abaikan sehingga kesempurnaan wudu tersebut itu tidak bisa dicapai. Jadi harus berhati-hati ya. Kalau yang sering menyadap karet, yang mungkin dia pegangannya cat minyak ataupun bekas pilok dan lain sebagainya, ataupun hal-hal yang sekiranya barang tersebut yang baru datang kok bisa menghalangi air masuk ke dalam kulit, maka yang baru datang tersebut itu harus kita sucikan ataupun kita bersihkan ataupun kita hilangkan. Itu adalah fardu wudu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Min zakarin au unsa au khunsa au mashu ba'di sya'rin fi hadir ra'si. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala, baik orang laki-laki ataupun seorang perempuan, ataupun wandu. Wandu itu semi laki-laki, semi perempuan, perempuan semi laki-laki ya. Au mashu ba'di sya'rin, atau mengusap sebagian rambut fi hadir ra'si, pada batasan kepala. Cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab wa nafa'anallahu lana bi ilmi fi darina amin. Kita akan jumpa kembali insyaallah kalau kita diberi umur panjang dan juga diberi kesehatan.
Insya Allah kalau diberi kesempatan oleh Allah, kita akan berjumpa di malam yang akan datang ba'da tarawih. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa nafa'anallahu lana bi amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.